Saya melihat bahwa program pemerintah di Indonesia ini ada program BGN, ada juga program mahasiswa bisa jadi petani, kemudian yang lain-lain. Apakah Istek juga melihat itu, Bang? Ya Jadi tentunya. mempersiapkan itu juga yang artinya lulusan Istek itu automatically atau ada jaminan bahwa ketika dia selesai kuliah, ini sekalian promosi ya untuk Ya, ya, Istek ya, ya, ya. dia 90% bisa dapat kerja kecuali dia malas gitu ya. Ya, ya. We Channel, we share, we discuss. Hari ini saya Merdi Ervina Rumincap datang kembali di We Channel dan hari ini saya bersama dengan Founding Father Institut Sosial dan Teknologi Istek Widuri yang pada Februari lalu tahun ini telah dilebur antara STIMIK dan STISIP menjadi Istek. Ini tentunya merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan karena akhirnya Istek akan lebih fokus menghasilkan lulusan-lulusan terbaiknya di bidang sosial dan juga bidang teknologi. Hari ini saya bersama dengan Dr. David HM Hasibuan, AKMM CA CTA yang akan mengeksplor tentang apa dan bagaimana Istek itu serta sesuatu yang diharapkan bisa jadi daya tarik Anda untuk masuk di Istek Widuri Jakarta. Dan sebagai informasi, We Channel sampai hari ini memiliki subscriber 5.700 orang. Congratulations. Oke Bang, silakan. Mari kita berbicara. Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri, latar belakang saya sebenarnya seorang akuntan. Oke. Ya, jadi pada saat ini saya mencoba membantu Widuri ini dengan penggabungan STISWIP dan STIMIK Widuri. Kita berharap kedua institusi ini bisa bergabung menjadi lebih besar lagi. Pada saat ini kita ada dua fakultas, fakultas teknik dan fakultas sosial. Fakultas teknik itu ada program studi sistem informasi dan teknik informasi, sedangkan untuk program sosialnya kita punya 3 program studi. Ya. Ada program studi kesejahteraan sosial, ada program studi komunikasi, dan ada program studi magister kesejahteraan sosial. Kita berharap dengan adanya Istek ini kita mencoba menggabungkan dua kultur sosial dan teknologi. Kita berharap dengan adanya penggabungan ini kita bisa menghasilkan sarjana-sarjana kesejahteraan sosial dan komunikasi yang memiliki keahlian teknologi. Seperti kita tahu saat ini dunia ini tidak akan bisa lepas dari teknologi. Sehingga kita berharap sarjana-sarjana sosial yang dihasilkan akan mempunyai kemampuan teknologi yang mumpuni. Demikian juga untuk sarjana-sarjana komputer kita mempunyai basis komunikasi dan kesejahteraan sosial yang mumpuni. Sehingga kita berharap ada saling melengkapi dari dua latar belakang yang berbeda, sehingga nanti pada waktu di masyarakat bisa menghasilkan suatu hasil atau suatu pekerjaan yang lengkap dari dilihat dari segi sosial maupun teknologi. Kira-kira itu yang kita harapkan dari Istek ke depannya. Ya, menarik ya Bang. Jadi saya lihat ketika orang berstudi atau bersekolah di Istek ini, Ya, dia bisa buy one get one. ya, 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 dia bisa tahu tentang teknologi, tetapi juga memahami kondisi sosial terutama di Indonesia ini. betul. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin menarik yang bisa menjadi pegangan buat mahasiswa yang tertarik nih di Istek nih. Sebetulnya Istek itu
goalnya selain mendapatkan kemampuan teknologi dan sosial, dalam prakteknya keseharian boleh nggak Abang explore lagi? Ya kita melihat sekarang itu banyak, kalau kita lihat latar belakang ya, banyak sarjana-sarjana yang berlatar belakang komputer. Itu adalah sarjana-sarjana yang ahli di bidangnya, tetapi mungkin kemampuan soft skill-nya itu rendah. Oke. Jadi mereka misalnya seperti kita bilang kalau ahli-ahli komputer ini jarang berkomunikasi ya. Mereka kemampuan skill komunikasinya rendah. Sehingga pada waktu bekerja mereka hanya semata-mata untuk menghasilkan atau meraih suatu pencapaian pekerjaan yang boleh kita bilang maksimal lah ya. Tetapi dampak terhadap masyarakatnya kurang maksimal. Jadi kita berharap ahli-ahli teknologi ini tidak sekedar mencapai apa yang menjadi tujuannya, tapi juga dia mengerti bagaimana lingkungan sosialnya. Bagaimana dia membantu masyarakat ini menjadi lebih mengerti sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh teknologi ini. Karena kita banyak melihat teknologi ini bisa mengalahkan kemampuan sosial dari seseorang. Demikian juga ahli-ahli sosial. Kalau kita melihat kemampuan ahli-ahli kesejahteraan sosial, komunikasi ini, mereka memang mumpuni dalam berkomunikasi. Tapi kemampuan teknologinya itu mengalami suatu tingkatan yang kalau kita lihat dibandingkan negara-negara di sekitar kita, kita bisa lihat bahwa kemampuan hard skill seseorang itu harus diikuti dengan soft skill lah, seperti itu. Jadi kalau kita mampu teknologi akan lebih baik kalau komunikasinya itu menjadi lebih baik. Sehingga dia bisa menyampaikan sesuatu itu menjadi lebih jelas bagi seseorang. Demikian juga orang-orang yang berlatar belakang sosial nih, kadang-kadang mereka kurang memahami teknologi. Sehingga pada waktu melakukan pekerjaannya, itu mengalami pencapaian yang kurang maksimal. Jadi kita berharap nanti kedua kemampuan ini boleh bergabung, sehingga nantinya akan mendorong semua lulusan ISTEK ini akan mencapai cita-citanya atau mencapai tujuannya secara maksimal. Kira-kira itu sih harapan kita dengan adanya penggabungan ini, kita menghasilkan suatu perpaduan yang baik antara kemampuan teknik dan kemampuan sosial dari seseorang, itu saja sih. Iya, diikuti juga dengan perkembangan AI sekarang ini ya. Luar biasa AI sekarang berkembang. Ya, jadi artinya pekerja sosial yang mampu menghasilkan juga teknologi yang bisa mendukung dia secara sosial itu akan sangat membantu. Dan WeChannel, kita tahu juga bahwa saat ini dengan kondisi Indonesia dan juga peluang-peluang pekerjaan yang di atas kertas itu masih dalam keraguan ya. Saya mengatakan keraguan karena pertama adalah pertumbuhan ekonomi kita yang masih juga harus diatur, kemudian orang-orang itu berusaha untuk survival dan shifting kemana-mana. Bahkan saya lihat ada orang bekerja teknologi itu udah punya 2, 4, 3 hanya untuk memastikan dia bisa survival gitu. Nah, gimana ISTEK melihat tantangan itu, Bang? Ya, kalau kita melihat dari segi, itu yang saya katakan tadi ya, kalau kita melihatnya dari satu sisi saja, memang kemampuan seseorang untuk mencapai maksimal daripada pencapaiannya itu, menurut kami ya dari ISTEK itu menjadi tidak maksimal. Itu saja. Jadi contoh yang seperti gampang, kita lihat pekerja sosial. Kita baru melihat bahwa pekerja sosial itu belum terlalu dikenal di Indonesia. Kalau kita lihat mengapa? Karena kita melihat pekerja sosial itu hanya mungkin para WeChannel itu. WeChannel melihat podcast ya mungkin belum banyak yang mengenal apa itu pekerja sosial. Misalnya seperti kalau kita melihat pekerja sosial ini paling banyak kalau di negara kita itu mereka bekerja di bidang medis. Ya, kalau kita lihat bidang medis, banyak mereka yang pada waktu bekerja itu luar biasa, tapi ada kekurangannya, sehingga pada waktu misalnya terjadi bencana, mereka hanya bisa datang di satu tempat,
tanpa mengetahui bagaimana keadaan tempat itu. Jadi mereka datang untuk membantu, tapi tidak mengetahui keadaan di tempat itu dan bagaimana mereka menyampaikan pertolongan untuk mengalami bencana. Karena mereka tidak begitu mengenal teknologi. Padahal teknologi itu sudah begitu luar biasa ya. Jadi kalau kita tahu melalui HP, kita bisa menyampaikan titik bencana di mana, kebutuhan kita apa yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana, itu semua bisa diselesaikan oleh teknologi. Tapi karena kekurangan pengetahuan mengenai teknologi, kita melihat bahwa kemampuan untuk menanggulangi bencana di kita itu menjadi tidak maksimal, minimal sekali gitu loh. Sehingga jika terjadi sesuatu bencana di suatu tempat itu membutuhkan waktu mungkin 1 minggu atau lebih dari 1 minggu untuk menangani bencana. Sedangkan kalau kita lihat di luar negeri ya, seperti di Amerika, kebakaran hutan itu hanya dalam waktu 3 jam saja bencana itu bisa cepat ditanggulangi. Nah ini yang kami lihat bahwa kedepannya di Indonesia ini harus ada suatu perpaduan antara dua yang seperti saya sebutkan tadi ya, untuk menghadapi permasalahan di Indonesia. Apalagi kita kalau lihat Indonesia ini kan tersebar luar biasa nih. Wah luas sekali kejadian bencana di Papua, Jayapura mungkin butuh waktu untuk menangani pengiriman dari Jawa. Nah ini kalau hal yang seperti tadi aja kita mengalami kesulitan, maka bencana-bencana ini mungkin akan sangat lambat ditanggulangi. Nah yang seperti ini kira-kira gambaran besarnya apa yang ingin kami lakukan sehingga kedepannya tantangan-tantangan yang dihadapi baik dari segi sosial maupun teknik bisa ditanggulangi dengan lebih cepat. Ya, that's right. Oke Abang, gini, saya melihat bahwa program pemerintah di Indonesia ini ada program BGN, ada juga program mahasiswa bisa jadi petani, kemudian yang lain-lain. Apakah ISTEK juga melihat itu, Bang? Ya, jadi tentunya. mempersiapkan itu juga yang artinya lulusan ISTEK itu automatically atau ada jaminan bahwa ketika dia selesai kuliah, ini sekalian promosi ya untuk ISTEK ya. Dia 90% bisa dapat kerja kecuali dia malas gitu ya. Ya cuman kita lihat ya memang di ISTEK ini kami harus akui memang kebanyakan mahasiswa kami itu bukan dari golongan menengah ke atas. Dari menengah ke bawah, sehingga pada pelaksanaan kurikulum di kampus kami lebih menerangkan pada kemampuan praktikal dari mahasiswa kami, sehingga kami berharap pada waktu dia lulus maka dia mudah mempraktekkan ilmunya. Sebagai contoh misalnya untuk jurusan teknologi komputer, makanya kami berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa kami adalah yang bisa langsung mempraktekkan ilmunya di dalam pelaksanaan teknologi di lapangan. Sehingga kami selalu memberikan lab, praktek-praktek lapangan yang akan memudahkan mereka pada waktu menghadapi permasalahan nantinya dalam pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak mengandalkan teori, tidak mengandalkan kemampuan teoritas, tapi lebih kepada problem solving di lapangan. Dan pada prakteknya memang kami harus akui, dan bukan berkata sombong ya, hampir tidak ada lulusan kami yang menganggur, Mbak. Oh iya, luar biasa ya. Mungkin karena kemampuannya yang baik, selain itu memang karena berasal dari kemampuan menengah ke bawah, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan gaji yang besar, tapi kemampuan mereka yang mumpuni. Sehingga mungkin pencari pekerja lebih bisa menerima lulusan kami untuk cepat bekerja. Karena tuntutan tidak terlalu besar ya. Ya, itu kira-kira. Ini semacam jaminan ya ketika Anda berkuliah di ISTEK, Anda bisa dapat kerja dan langsung nggak lama-lama nganggurnya. Nih yang terakhir nih. Jadi kalau kayak gitu bocoran dikit nih Bang. Selain pengajar yang memang sudah memiliki kualitas, apa aja sih yang mau ditingkatkan ISTEK? Apakah dari segi SDM-nya ditambah lagi, kemudian kerjasamanya, kemudian praktek-praktek praktek vokasinya, atau jaminan juga bahwa kalian belajar tetapi juga kalian bisa langsung praktek
gitu. Ini juga membuat orang tahu bahwa kuliah di ISTEK selama kurang lebih 3,5-4 tahun itu dia akan mendapatkan ilmu yang sangat mumpuni yang bisa membuat dia langsung ngabdi kerja dan sebagainya. Ya mungkin yang terutama yang kami coba lakukan adalah membangun jaringan lulusan yang kuat gitu ya. Sehingga pada umumnya lulusan-lulusan kami itu agak lebih sering datang ke kampus untuk membantu adik-adik kelasnya untuk mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus. Sehingga membantu dalam praktek di lapangan, pada waktu pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Banyak sebenarnya alumni-alumni kami yang suka datang ke kampus untuk merekrut adik-adiknya membantu pekerjaan. Sehingga memang kami sangat, ya mungkin karena tadi ya, golongan tadi gitu ya. Jadi karena banyak mungkin rasa saling memilikinya, saling membantunya sangat kuat gitu loh. Dan kami berharap sih sebenarnya akan lebih banyak lagi mahasiswa yang bisa terbantu dengan adanya ISTEK ini ke depannya. Kami berharap nanti bahwa semua lulusan kami mau lebih membantu adik-adiknya atau lebih berperan di masyarakat untuk supaya ISTEK ini dapat lebih dikenal lagi lah. Terutama untuk membantu solusi bagi teman-teman lulusan SMA yang merasa ingin berkuliah tapi memiliki keterbatasan dalam kemampuan dana. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik. Luar biasa ya. Kita hari ini pengenalan ISTEK dulu. Nanti next saya akan undang Abang lagi ya. Baik, untuk terima bisa kasih. mengeksplor lebih banyak. Dan We Channel kita berharap bahwa dengan adanya Institut Sosial dan Teknologi ini Anda dapat membantu menyebarluaskan sekaligus memberikan prioritas-prioritas terbaik dalam keputusan mengambil ilmu yang akan Anda jalani. Terima kasih, sampai Terima kasih. berjumpa di We Channel, We Share, We Talking, We Discuss. Bye-bye. Bye.